Majina tak papu, tapi kok nek tulis muni sapa sing gak takon, ane takonnya. Takon apa ya? Ya iki pertanyaane. Ya. Dari takon tok. Izin bertanya ngono. Mana kaya pura sih? Nah, mau tinggal apa? Udah bisa di slideshow nggak ya Mbak Hani? Atau cuma bisa kayak gitu doang Mbak? Oke, baik. Sebentar. Baik, kita masuk ke kelompok 3 ya, atau kelompok yang terakhir yang presentasi di hari ini untuk TNM. Di sini akan membahas tentang protein dan asam amino yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu ada Mbak Caca atau Mbak Chandra Luciana Widya, Dina Isro, Mbak Juli, dan teman-temannya. Untuk aturan dalam presentasi pun masih sama yang sudah dijelaskan di awal. Nanti ada 3 pertanyaan dari 3 anggota kelompok yang berbeda seperti itu. Itu untuk minimalnya, untuk batas maksimalnya tidak ada. Jadi silakan teman-teman apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan kembali atau perlu konfirmasi ulang, bisa langsung ditanyakan di forum nanti. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah terapi nutrisi medikal dengan materi protein dan asam amino yang beranggotakan Chandra Luciana, Dina Isro Insani, saya sendiri Julia Pungki, ada Linda Nur Aziza, ada Lilis, Saida, dan Umi Hanifatun Nikmah. Next, Han. Poin yang pertama yaitu ada definisi nutrisi. Nutrisi merupakan zat-zat penting yang berasal dari makanan yang telah dicerna dan diolah oleh tubuh kita menjadi zat yang berguna untuk membentuk serta memelihara jaringan tubuh, memperoleh tenaga, mengatur sistem fisiologi di organ dalam tubuh, dan melindungi tubuh terhadap serangan penyakit. Next, Han. Kemudian ada asam amino. Asam amino merupakan monomer atau satuan pembentuk protein
suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amino memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi Switzer ion. Next, Han. Adapun sumber asam amino itu kacang, ikan, kedelai, dan telur. Next, Han. Next, Hani. Kemudian ada katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Next, Han. Kemudian ada gangguan yang timbul akibat defisiensi asam amino. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh asam amino yaitu penyakit PKU atau penilketonuria, di mana penyakit ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena seseorang tidak mampu merubah asam amino menjadi tirosin. Selanjutnya ada definisi protein. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan ikatan peptida. Meskipun demikian, pada awal pembentukannya protein hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau protein asam amino baku atau asam amino penyusun protein proteinogenik. Asam-asam amino inilah yang disandi oleh DNA atau RNA sebagai kode genetik. Selanjutnya ada sumber protein. Yang pertama ada protein nabati, dan yang kedua ada protein hewani. Selanjutnya ada gangguan yang timbul akibat defisiensi protein. Kekurangan protein dapat menyebabkan kerontokan rambut. Yang kedua ada kwashiorkor. Selanjutnya ada kelebihan protein. Protein berlebih tidak menguntungkan tubuh. Makanya yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, 3 penanya tercepat dan nanti akan dicatat dan kemudian nanti akan dijawab oleh kelompok 3. Monggo teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Saya Rizky Natasha Aurelia izin bertanya, apa peran protein dalam sistem kekebalan tubuh atau antibodi? Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan juga untuk kelompok 2 dari kelompok 3, mohon maaf, dari Mbak Amelia Damayanti. Penyakit apa saja yang dapat timbul akibat kekurangan atau kelebihan protein? Monggo bisa dilihat kelompok 3 di kolom chat. Oke, terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok 3. Jelaskan sumber protein nabati dan hewani. Ya, udah ada 3 pertanyaan ya, Mbak Juli dan teman-teman dari kelompok 3, monggo barangkali mau dijawab atau mau mencari jawaban dulu. Dan untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi, silakan boleh ditanyakan saja.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amelia Damayanti. Penyakit apa saja yang dapat timbul akibat kekurangan atau kelebihan protein? Jadi untuk kekurangan protein sendiri, penyakit yang biasa timbul bisa berupa seperti kerontokan rambut, kemudian ada kwashiorkor. Untuk yang kelebihan proteinnya, protein secara berlebih tentu saja tidak menguntungkan untuk tubuh. Kelebihan protein dapat menimbulkan asidosis, kemudian diare, ada juga kenaikan amoniak darah, kemudian ada kenaikan ureum darah, bisa juga demam. Untuk kerontokan rambut, kekurangan protein, karena rambut terdiri dari 97 sampai dengan 100% dari protein dan kreatinin. Untuk kwashiorkor, penyakit kekurangan protein ini biasanya pada anak-anak kecil penderitanya. Dapat dilihat dari yang namanya busung lapar, yang disebabkan oleh filtrasi air di dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan edema terutama pada perut, kaki, dan tangan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Amelia Damayanti. Bagaimana Mbak Amel? Apakah bisa diterima Mbak Amel? Sudah bisa diterima Mbak Jali. Terima kasih. Udah apa saya presentasinya? Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Natasha. Apa peran protein dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas? Protein ini berfungsi untuk membentuk imunoglobin yang biasa dikenal sebagai antibodi, di mana antibodi ini berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga membantu tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Bagaimana Mbak Natasha? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, makasih. Saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Aldina. Jelaskan sumber protein nabati dan hewani, di mana sumber nabati hampir sekitar 70% protein di dunia berasal dari bahan nabati, terutama berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Kemudian protein hewani, hasil hewani yang umum digunakan sebagai sumber protein adalah daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial yang kelengkapan susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Terima kasih.
Bagaimana Mbak Aldina, sudah bisa diterima ya buat jawaban dari kelompok? Ya, makasih Mbak Hani. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih buat kelompok 3 dari Mbak Indah Nurlisa. Nanti bisa dilihat di kolom chat, itu tentang adakah zat yang berbahaya dalam metabolisme protein pada tubuh. Jika ada, itu tolong sebutkan dan jelaskan. Monggo untuk Saya Linda izin menjawab pertanyaan dari Indah. Jadi, zat sisa metabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh adalah amonia. Amonia itu sendiri merupakan zat sisa dari perombakan protein melalui tahapan transaminasi dan deaminasi yang menghasilkan senyawa asam amino, asam karboksilat, dan amonia. Begitu Mbak Indah. Oke Mbak Linda, makasih. Oke, baik. Untuk kelompok 3 ada 4 pertanyaan ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak untuk kelompok 3? Baik, sepertinya udah tidak ada yang ditanyakan ya teman-teman. Untuk materi dari kelompok 3 juga sudah lumayan jelas dan tadi pertanyaan juga udah terjawab semua dengan jelas dan baik, insya Allah benar juga. Nanti juga ada pembahasan lebih lanjut untuk ketiga materi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang akan dibahas oleh Bu Silma. Insya Allah nanti ada evaluasi dan diskusi pada malam hari, tapi untuk waktunya nanti akan disampaikan lagi oleh PJ. Dari pihak PJ. Nah, untuk itu saya tutup aja ya teman-teman. Kami PJ menutup buat acara presentasi pada hari ini untuk TNM. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti dan bertanya, kemudian sangat masif untuk bertanya. Nah, untuk itu ada sedikit info ya tadi untuk ini, tolong nanti buat hasil recordnya nanti tolong silakan boleh diupload di mana, di link YouTube ya, di YouTube, kemudian linknya bisa diserahkan ke Mbak PJ, saya atau enggak Mbak Natasha. Kemudian nanti rajin-rajin untuk mengecek link YouTube tersebut yang udah teman-teman unggah materi ini yang teman-teman presentasikan, karena nanti juga akan diberikan komentar oleh Bu Silma. Nah, untuk komentar-komentar dari Bu Silma tersebut silakan bisa dijawab dan bisa dilampirkan bersamaan dengan hasil dari diskusi pada ini forum ini juga gitu. Jadi nanti barangkali ada pertanyaan apa dari Bu Silma, dijawab, dilampirkan di makalahnya bersamaan dengan hasil tanya jawab di forum ini. Begitu ya teman-teman, sudah jelas ya? Oke. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan kembali, saya selaku PJ dan Mbak Rizky Natasha, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Untuk kelompok 3, monggo boleh closing. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya.